Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik ya, karena beberapa hari terakhir ini cuaca lagi nggak menentu, hujan deras, angin kencang, dan bahkan menyebabkan banjir nih di sejumlah wilayah di Jakarta. Tak hanya di Jakarta juga ya, Celia, tapi sejumlah wilayah lainnya seperti Bekasi, Pekalongan, Yogyakarta, dan wilayah lainnya ini juga terdampak banjir. Pastinya aktivitas warga jadi sulit ya. Jadi sulit dan terganggu. Ini terjadi juga karena adanya banjir di Pekalongan dan Jakarta. Ini berimbas terhadap perjalanan kereta api yang dibatalkan hingga hari ini. Nah, jadi kalau dibatalkan tuh gimana? Kita harus nunggu pemberangkatan selanjutnya atau bisa dikembaliin nggak sih harga? Nah, PT KAI ini sudah menjamin Putri dan juga sudah menyampaikan kepada ratusan calon penumpang untuk mengembalikan tiket sebesar 100% bagi penumpang yang melakukan pembatalan. Dan berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Ratusan calon penumpang kereta rela antri panjang di stasiun Gambir, Jakarta Pusat untuk membatalkan tiket perjalanan mereka imbas dibatalkannya sejumlah perjalanan dampak banjir yang terjadi di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu siang. Selain di stasiun Gambir, pembatalan keberangkatan kereta juga terjadi pada 5 jadwal keberangkatan dari stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dari total 2.859 orang penumpang yang dijadwalkan berangkat menggunakan 15 kereta api dari 2 stasiun tersebut, 989 penumpang kereta diantaranya memilih untuk melakukan pembatalan. Saya ke Semarang para balik ya, jadi terganggu dong. Iya, terganggu. Jadi saya harus membeli tiket untuk transportasi lain. Jadi kemungkinan keterlambatannya sangat tinggi. Maka dari itu kami memutuskan untuk refund, dikembalikan 100%. Kondisi jalur kereta api lintas utara yang terendam akibat luapan air membuat PT KAI Daob 8 Surabaya terpaksa membatalkan 7 perjalanan kereta api hingga Minggu siang ini. KAI Daob 8 Surabaya juga memberikan jaminan refund 100% untuk para pelanggan setelah 1.736 orang melakukan pembatalan tiket sejak 16 Januari 2026 kemarin. Bagi penumpang tersebut, kami akan melakukan pengembalian biaya tiket 100%. Nah, pembatalan tersebut juga bisa dilakukan di loket-loket stasiun. Untuk di wilayah Daob 8 Surabaya ada 6 stasiun yang melayani pembatalan tiket, lalu juga bisa melalui kontak center KAI 121, serta juga bisa melalui aplikasi KAI, Akses by KAI. Ratusan penumpang kereta api di stasiun Bandung melakukan pengembalian tiket usai PT KAI Daob 2 Bandung membatalkan 4 perjalanan jarak jauh akibat banjir. Proses pembatalan dan refund dapat dilakukan dengan batas waktu hingga 7 kali 24 jam sejak tanggal dan jam keberangkatan yang tertera pada tiket dengan pengembalian uang tiket 100%. Sejumlah penumpang pun memutuskan untuk beralih ke moda transportasi mobil travel untuk kembali ke daerah asal. Mau dibatalin atau gimana, Kang? Ya dibatalin aja, jalan satu-satunya. Kita naik travel aja. Dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung, tim TV One mengabarkan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang membatalkan sejumlah perjalanan kereta api akibat dari genangan air yang merendam jalur rel di wilayah Pekalongan, Stasiun Sragi, tepatnya di kilometer 88 hingga 89. Sejumlah kereta api yang terpaksa dibatalkan keberangkatannya dari wilayah Daob 4 Semarang, yakni Argo Sindoro, Argo Merbabu, Menoreh, Kamandaka, hingga Kaligung. Selain itu, beberapa kereta api lintas dan tujuan akhir Semarang juga tidak dapat beroperasi. KAI Daob 4 Semarang menyatakan bahwa saat ini ketinggian genangan air sudah berada di bawah kepala rel, sehingga jalur dapat dilalui secara terbatas. Namun, operasional kereta api masih membatasi kecepatan maksimal 30 km per jam dengan pengawasan ketat oleh petugas prasarana demi keselamatan perjalanan. Kondisi lintasan hingga saat ini masih memerlukan penanganan dan juga pemantauan lanjutan guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api.
KAI Daob 4 Semarang masih terus melakukan berbagai upaya percepatan normalisasi jalur kereta api tersebut agar perjalanan kereta api dapat kembali berjalan secara bertahap dan aman serta normal kembali. Pemirsa, sebanyak 82 jadwal kereta api penumpang dan juga kereta barang ini terpaksa dibatalkan akibat banjir yang merendam perlintasan kereta di wilayah Daob 4 Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, PT Kereta Api Indonesia menyatakan jumlah kerugian yang diderita akibat peristiwa ini mencapai 3,5 miliar rupiah. PT Kereta Api Indonesia meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta jarak jauh yang terjadi sejak 3 hari terakhir akibat terendamnya jalur perlintasan kereta di wilayah Daob 4 Jawa Tengah. Cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya banjir yang merendam jalur perlintasan kereta dan diperparah oleh jebolnya tanggul akibat air laut pasang. Banjir selama 3 hari itu mengakibatkan sebanyak 82 jadwal perjalanan kereta api penumpang dan 16 kereta barang terpaksa dibatalkan. Dari 258.000 yang telah terjual, sebanyak 18.000 lebih calon penumpang telah melakukan pengembalian tiket. Akibat kondisi tersebut, PT KAI mengalami kerugian sebesar 3,5 miliar rupiah untuk pengembalian tiket. Itu pun belum termasuk kerugian biaya pemulihan. Ya, lalu apakah gangguan perjalanan kereta jalur utara ini masih terjadi? Di Gambir sudah ada rekan kami Novan Zam dan di Pekalongan ada Edi Mustafa yang akan mengabarkan informasi terbaru dari sana. Kita ke Pekalongan terlebih dahulu, Edi. Ini yang menjadi sumber permasalahan adalah perjalanan kereta dari sana. Apakah rel di sana ini masih tergenang dan apa upaya dari PT KAI sejauh ini? Baik, untuk kondisi saat ini, rel kereta api sendiri kondisinya sudah mulai surut. Ketinggian air sudah di bawah bantalan rel kereta api, sehingga rel kereta api ini bisa dilewati namun dengan batas maksimal kecepatan 30 km per jamnya dan pengawasan ketat dari petugas di lapangan. Untuk saat ini, petugas dari PT KAI sendiri sedang melakukan perbaikan dan normalisasi jalur kereta api agar bisa dilewati kereta api di sepanjang peta jalan antara stasiun Kota Pekalongan dan stasiun Slagi. Untuk rel kereta api sendiri saat ini sepanjang hampir 1 kilometer yang terendam, namun saat ini sudah mulai surut. Begitu. Baik, apakah memang saat ini ketika sudah surut artinya kereta api sudah berjalan normal, sudah beroperasi kembali? Untuk perjalanan sendiri sampai saat ini belum normal sepenuhnya, hanya beberapa kereta api yang melewati perlintasan ini, karena dari Daob 4 sendiri saat ini sudah membatalkan perjalanan dari Semarang maupun mau ke arah ke Semarang, karena kondisi rel kereta api sendiri belum normal, belum maksimal, sehingga perlu adanya penguatan sendiri dari petugas kereta api di lapangan. Saat ini dari petugas kereta api sendiri saat ini sedang melakukan perbaikan di beberapa titik yang rel terendam agar air segera surut kembali sehingga normalisasi dan perjalanan kereta api bisa aman untuk dilewati kereta api. Ya, Edi, sejauh ini hingga siang hari ini apakah masih terjadi penumpukan penumpang mungkin di stasiun Saragi imbas dari dibatalkannya sejumlah perjalanan kereta dari sana? Untuk hari ini di stasiun Pekalongan sendiri tidak ada penumpukan karena sudah dari hari Sabtu, hari Minggu banyak penumpang yang sudah membatalkan perjalanannya maupun refund tiketnya ke stasiun kereta api di Kota Pekalongan sendiri. Hingga saat ini tidak ada penumpukan baik di stasiun Kota Pekalongan maupun di stasiun Ragi maupun di stasiun Batang juga
walaupun perjalanan kereta api ini banyaknya antrian kereta api untuk melintasi kereta api ini, sehingga banyak sekali antrian itu. Baik, Edi, bagaimana dengan besok hari? Apakah juga antisipasi masih dilakukan oleh PT KAI Daop 4? Informasi dari Daop 4 sendiri belum ada kepastian, karena dari pihak kereta api sendiri akan menormalisasi dan melakukan penguatan di rel kereta api yang terendam, sehingga kita belum memastikan. Ditambah lagi untuk cuaca saat ini di wilayah Kota Pekalongan sendiri tidak menentu. Namun jika cuaca hujan, dikhawatirkan air akan menggenangi rel kereta api itu sendiri. Jadi dari Daop 4 sendiri belum memastikan apakah bisa dilewati total, belum ada kepastiannya. Saat ini fokusnya adalah untuk menormalisasi dan penguatan jalur rel kereta api yang terendam banjir. Begitu. Baik, Edi, kita bergeser ke Novan Zam di Stasiun Pasar Senen. Novan, bagaimana dengan operasional dari Stasiun Pasar Senen? Apakah mungkin terdampak juga akibat cuaca buruk maupun banjir? Ya, betul sekali Putri Sally dan juga pemirsa. Saat ini di Stasiun Pasar Senen terdapat 11 keberangkatan yang dibatalkan untuk bisa kembali ke proses normal atau proses normalisasi PT KAI itu sendiri. Hal ini diakibatkan memang walaupun jalur di Pekalongan sudah dapat dilalui, namun masih membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke proses normal atau ke operasional normal, dikarenakan memang sempat terdampak akibat adanya banjir yang ada di Pekalongan. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, pemirsa, setidaknya ada 22 penumpang yang melakukan refund atau pengembalian dana di loket Pasar Senen ini atau di Stasiun Pasar Senen ini. Hal ini diakibatkan memang adanya banjir yang adanya di Pekalongan dan menyebabkan gangguan operasional. Setidaknya terdampak 82 perjalanan kereta api jarak jauh dan 16 perjalanan kereta api barang yang dibatalkan akibat genangan air yang melampaui jalur aman atau batas aman di jalur rel. Dan tak hanya itu pemirsa, 18.000 penumpang tercatat mengajukan pengembalian tiket, tak hanya di Pasar Senen, tak hanya di Stasiun Gambir, namun juga di berbagai wilayah terdampak. Dan totalnya diperkirakan mencapai dengan 3,5 miliar rupiah untuk dibayarkan 100% kepada calon penumpang. Dan memang bisa saya kabarkan bahwasanya titik banjir terparah yaitu ada di jalur Stasiun Pekalongan hingga Stasiun Seragi, yang dimana itu menyebabkan adanya sempat lumpuh total untuk perjalanan kereta api. Dan untuk itu PT KAI melakukan rekayasa operasional di beberapa kereta yang tidak dibatalkan, akan menempuh jalur yang lebih memutar, yaitu via jalur selatan, via Solo, Yogyakarta, dan juga Purwokerto, untuk menghindari ada titik banjir yang ada di lintas utara. Kemudian untuk dalam proses normalisasi ini, pengaturan dilakukan masih terus secara bertahap pemirsa, dikarenakan memang masih perlu adanya antrean operasional kereta api Indonesia ini, khususnya dari keberangkatan Gambir dan juga Pasar Senen. Hal ini bisa saya kabarkan bahwasanya tadi pada hari ini ada 22 penumpang yang melakukan proses refund di loket Stasiun Pasar Senen ini, ada 22 orang. Namun dari tanggal 16 hingga sekarang ini terdapat 489 penumpang yang melakukan refund di Pasar Senen atau di Stasiun Pasar Senen ini. Bagi Anda pemirsa yang juga ingin melakukan proses pengembalian tiket atau refund, Anda bisa melakukannya di loket stasiun yang ada di sekitar wilayah Anda, dan juga Anda berhak untuk mendapatkan 100% dana refund atau dana kembali ke kantong Anda sesuai dengan dana yang Anda keluarkan untuk membeli tiket kereta api tersebut. Namun tentunya ini di luar dari biaya operasional atau biaya admin yang biasanya ada di aplikasi online tersebut. Dan juga Anda bisa melakukan refund setidaknya hingga H+7 dari tanggal keberangkatan Anda. Tentunya Anda juga bisa melakukan refund tidak hanya di loket, namun juga bisa melakukannya dari rumah, yaitu melalui aplikasi resmi penjualan tiket atau kontak center KAI 121. Dan di sini pemirsa masih terdapat penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh dan juga KRL, dan memang di Pasar Senen masih ramai, dan seperti yang saya sebutkan tadi, tak hanya penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, namun juga beberapa ada yang ingin melakukan proses refund atau pengembalian tiket. Sementara itu Putri dan juga Celia.
Baik, Novan, kami juga ingin tahu dengan kondisi cuaca saat ini yang masih belum menentu begitu, apakah juga mungkin penumpang yang akan berangkat hari esok bisa juga melakukan refund dan apakah refundnya ini 100% juga? Betul sekali Celia dan juga Putri, penumpang yang hendak ingin melakukan refund atau ingin melakukan pengembalian tiket bisa melakukan refund dan mendapatkan 100% pengembalian dana ke kantong pribadi bagi calon penumpang begitu, Celia dan juga Putri. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Novan Zam dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Edi dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, kawasan pemukiman Rawa Indah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, hingga saat ini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 40 cm atau setara selutut orang dewasa. Akibat banjir ini, sebagian warga terpaksa mengungsi ke masjid setempat untuk mencari tempat yang lebih aman. Banjir di wilayah Rawa Indah saat ini sudah mulai berangsur surut. Volume air perlahan mulai berkurang seiring dengan menurunnya intensitas hujan dan upaya penanganan dari petugas terkait. BPBD Jakarta Utara turut menyiagakan sejumlah perahu karet untuk membantu mobilitas warga. Sudah ada rekan kami, Alvin Saputra, yang akan mengabarkan informasi terbaru dari sana. Alvin, bagaimana pantauan banjir hingga siang ini? Apakah sudah berangsur surut? Lia dan juga pemirsa, memang kemarin Jakarta kembali diguyur hujan yang cukup deras dengan curah hujan yang cukup tinggi dan banyak wilayah Jakarta mengalami banjir pasca terjadinya hujan deras pada Sabtu dan juga Minggu kemarin, di mana saat ini saya mengabarkan langsung berada di Kampung Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading untuk pantauan situasi hingga siang hari ini. Memang air masih menggenangi Kampung Rawa Indah ini, namun tidak seperti hari kemarin. Per hari ini untuk volume air memang sudah mulai surut dan agak berkurang, di mana di tempat saya mengabarkan, tepatnya di depan Kampung Rawa Indah ini, ketinggian air mencapai 15 hingga 20 cm ataupun sebetis orang dewasa. Namun untuk di dalam sendiri memiliki ketinggian air kurang lebih selutut orang dewasa. Dan adapun memang sebelum hujan dan juga hujan pada hari Sabtu dan juga Minggu kemarin, memang Kampung Rawa Indah ini terendam banjir kurang lebih 40 hingga 60 cm ataupun sepinggang orang dewasa, di mana memang untuk genangan air sendiri mulai naik sejak Minggu pagi hingga siang hari ini karena hujan deras yang terjadi sejak hari Sabtu hingga Minggu, dan di mana untuk Kampung Rawa Indah ini memang menjadi langganan pasca terjadinya hujan deras. Dan memang untuk banjir hingga saat ini banyak warga juga yang sudah mengungsi. Ada yang sebagian mengungsi di masjid dekat Kampung Rawa Indah ini karena memiliki tempat yang cukup tinggi dan juga aman, karena kebanyakan rumah dari masyarakat hingga siang hari ini masih banyak yang terendam oleh banjir karena kebanyakan rumah masyarakat yang kemasukan air setinggi semata kaki hingga sebetis orang dewasa, di mana untuk pasca terjadinya banjir ini memang mobilitas masyarakat ini menggunakan perahu plastik yang disediakan oleh BPBD daerah setempat untuk nantinya masyarakat bisa mobilitas ke dalam ataupun ke luar kampung dari
Rawa Indah ini. Memang untuk Kampung Rawa Indah ini memang memiliki 3 kecamatan, yaitu Koja, Kelapa Gading, dan juga Cilincing. Dan memang untuk relawan dan juga BNPB juga sudah standby di Kampung Rawa Indah ini sejak Minggu siang pasca terjadinya hujan deras, dan untuk membantu masyarakat hingga hari ini. Dan memang untuk dari masyarakat sendiri masih banyak yang mengungsi di masjid terdekat untuk nantinya mengamankan posisi mereka, karena masjid tersebut di kampung ini cukup tinggi dan tidak terendam oleh banjir. Sementara Celia Putri kembali ke studio. Baik, saat ini memang masih tergenang ya di Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Terima kasih laporan langsung Alvin Saputra dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami hadirkan informasi dari penemuan 1 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung. Dilakukan sejumlah warga desa. Mereka menemukan korban di dalam jurang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Tim SAR gabungan mengerahkan helikopter Karakal milik TNI AU untuk mengevakuasi korban pesawat ATR 42500 dari lokasi yang sulit dijangkau. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban yang ditemukan pada hari Minggu. Namun karena medan yang curam dan kondisi cuaca membuat tim SAR harus bermalam. Tim SAR akan mengevakuasi korban dengan menggunakan helikopter Karakal TNI Angkatan Udara. Evakuasi dilakukan menggunakan teknik hoist, mengingat medan di sekitar lokasi kecelakaan berupa tebing curam dan hujan lebat sehingga tidak memungkinkan pendaratan helikopter di dekat titik evakuasi. Pemirsa, penemuan 1 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung dilakukan sejumlah warga desa. Mereka menemukan korban di dalam jurang saat sedang menyisir area gunung sejak pagi hari. Arman, warga desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Pangkep, Sulawesi Selatan, langsung melapor ke posko SAR di Aju, lereng Gunung Bulu Saraung. Dalam laporannya, Arman bersama 2 warga desanya menyebutkan telah menemukan 1 jenazah dalam kondisi utuh di jurang Gunung Bulu Saraung. Jenazah berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan bersama sejumlah barang di sekitarnya, seperti kartu ATM, KTP, paspor, ponsel, hingga laptop di antara serpihan pesawat. Namun gawai yang ditemukan dalam kondisi hancur. KTP, paspor, apa itu, ATM, sama foto. Selain benda-benda itu ada muat anjing korban, kapal. Karena katanya kita dapat 1 korban. Ini 1 nih. Oh, itu 1. Tunjukin Pak, tunjukin ke kamera tadi foto korban. Jenis kelaminnya Pak? Laki-laki. Bagaimana kondisinya waktu kita dapat? Arman menyebutkan penemuan terjadi sekitar pukul 2 siang waktu setempat. Saat itu Arman dan 2 warga desanya sengaja menyisir Gunung Bulu Saraung untuk membantu upaya pencarian. Ia mulai menyisir Gunung Bulu Saraung sejak pagi hari. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Abdillah MS, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ferry Irawan, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang di Bukit Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, ternyata ini menyimpan kesan manis di lingkungan rumahnya sendiri. Belum lama, Ferry sempat berpesan menitip anaknya yang hanya tinggal bersama ibunya di Kelurahan Cikaret, Kota Bogor, Jawa Barat. Penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang di Bukit Bulu Saraung, Sulawesi Selatan bernama Ferry Irawan, dikenal sebagai sosok yang aktif dan ramah dengan warga sekitarnya. Ferry merupakan warga perumahan Minabakti, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan dan sering berinteraksi, serta bercanda dengan para tetangga serta terlibat dalam berbagai kegiatan.
Ferry dikenal sebagai sosok yang aktif di kegiatan keagamaan, sering memimpin doa di masjid dan berkontribusi dalam acara-acara religi di wilayahnya. Ferry diketahui tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Menurut salah satu warga, Ferry sempat menitipkan anaknya ke warga karena selama ini anaknya sering bermain di lingkungan rumah. Permintaan untuk mengawasi anak-anaknya ini pun menjadi komunikasi terakhirnya dengan warga. Komunikasi terkait dengan putranya yang sering bermain, mungkin diawasi segala macam gitu. Oke, nitip gitu ya? Ya nitip, gitu. Karena kan beliau nggak intens gitu ya, ada di sini, jadi menitip pada kami untuk menjaga anak-anaknya. Karena aktif anak-anak juga bergaul dengan teman anak-anak di sini. Begitu. Oh, terakhir komunikasi itu ya? Begitu, nitipin telepon aja itu pun. Lewat telepon. Ke siapa? Ke Pak RT? Ke saya langsung. Semuanya di Bekasi. Seluruh warga tetap berharap agar Ferry segera ditemukan. Doa terus dipanjatkan untuk keselamatannya, serta kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang menanti kabar. Saat ini, keluarga pun tengah menunggu kabar terbaru. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan ini kembali melakukan pengambilan sampel DNA terhadap keluarga korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hingga hari kedua pasca kejadian, total 4 keluarga korban telah menjalani proses pengambilan sampel DNA di posko antemortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan mengambil sampel swab dan darah dari keluarga korban. Sampel DNA ini akan digunakan untuk mencocokkan data dan mempermudah proses identifikasi korban pesawat ATR 42500. 3 keluarga korban yang datang ke posko antemortem, yaitu keluarga Dwi Murdiono selaku teknisi pesawat, serta keluarga Esther dan keluarga Florencia, yang keduanya merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Satu jenazah korban kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport sedang diupayakan untuk dievakuasi turun ke posko hari ini. Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Samsul Ba'arif yang berada di Maros, Sulawesi Selatan saat ini. Samsul, bagaimana kemudian proses dari evakuasi yang dilakukan kepada 1 korban yang sudah ditemukan? Baik, Celia dan pemirsa, saat ini memasuki hari 3 proses pencarian korban pesawat ATR 42500. Tentunya upaya pencarian korban terus dilakukan hingga hari ini. Sudah ada 1 korban yang ditemukan, namun saat ini belum berhasil dievakuasi karena sulitnya medan yang dihadapi oleh tim SAR gabungan atau tim relawan gabungan untuk mengakses titik ditemukannya korban. Dari pantauan kami tadi pagi 30 tim relawan gabungan bersama dengan warga setempat bergerak menuju ke lokasi. Namun jika kemarin proses pencarian dilakukan dengan cara mendaki ke puncak terlebih dahulu untuk mendekati daerah puing, daerah serpihan-serpihan pesawat, kemudian mencari korban, itu kemudian diubah dengan cara para relawan ini bergerak ke lereng langsung menuju ke lokasi korban ditemukan, karena memang untuk saat ini tim SAR gabungan ini memfokuskan untuk mencari korban terlebih dahulu dibanding mencari puing-puing ataupun serpihan-serpihan pesawat yang sudah diketahui jatuh di lereng di Gunung Bulu Saraung. Dari total manifest 10 penumpang termasuk dengan awak pesawat, 9 saat ini masih belum diketahui keberadaan karena memang baru 1 yang sudah diketahui keberadaannya, dan tentunya ada lebih dari 1.000 personil gabungan yang dikerahkan untuk proses operasi SAR di peristiwa ini, bukan hanya di posko tempat kami mengabarkan saat ini di posko Baloci, Tompoladang seperti itu, namun di beberapa lokasi lainnya, karena tentunya akses menuju ke Gunung Bulu Saraung juga ada beberapa wilayah yang tentunya
ditempati oleh para tim relawan untuk melakukan proses pencarian. Selain tadi pagi, sore ini juga ada tim yang berangkat, namun informasi yang kami peroleh untuk tim relawan yang bertugas untuk menjemput korban yang sudah ditemukan saat ini belum tiba di tempat kami mengabarkan saat ini, meskipun di sini juga ada posko DVI fase pertama yang nantinya menjadi tempat penampungan korban-korban sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan di posko DVI atau posko antemortem. Dan informasi yang kami peroleh bahwa tim SAR gabungan juga membawa turun serpihan-serpihan atau puing-puing pesawat ATR 42500 sebagai tanda atau sebagai penanda bahwa di sekitar koordinat itulah lokasi korban kemungkinan bisa ditemukan, karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa di hari pertama pencarian, yakni di hari Minggu kemarin, diketahui koordinat ditemukan serpihan berada di 04 derajat 55 menit 48 detik lintang selatan, kemudian 119 derajat 44 menit 52 derajat bujur timur. Itu dah titik koordinat di mana ditemukan puing-puing pesawat ATR 42500. Nah, di sekitar puing ini ada sekitar 200 meter dari lokasi tersebut ditemukan korban yang saat ini belum berhasil untuk dievakuasi, meskipun penemuan korban ini ditemukan kemarin, dan bahkan informasinya tim relawan sebagian terpaksa harus bermalam di sekitar korban, lalu kemudian akan bergerak menunggu tim lain untuk bergerak ke lokasi titik evakuasi terhadap korban. Dan informasinya juga bahwa kendala yang dihadapi oleh tim pencari ataupun tim relawan gabungan adalah kondisi cuaca di tempat yang tidak menentu, seringkali turun hujan dengan kabut yang tebal. Nah, maka dari itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rencananya hari ini akan mengadakan rekayasa cuaca dan mengerahkan pesawat untuk meneburkan garam sehingga potensi hujan bisa dikendalikan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pencarian karena jarak pandang dari tim SAR yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung ini hanya berkisar 5 hingga 10 meter saja. Tentunya inilah faktor yang paling mempengaruhi jalannya proses evakuasi. Dan informasi yang disampaikan Kabasarnas tadi menyebutkan bahwa diupayakan untuk memprioritaskan evakuasi korban melalui udara dengan mengerahkan armada udara seperti helikopter milik Angkatan Udara, milik kepolisian, ataupun helikopter dari Basarnas itu sendiri. Namun tentunya ini masih tergantung dengan kondisi cuaca, yang mana saat ini dapat kami sampaikan bahwa kondisi cuaca dari pantauan kami di puncak ini tertutup awan atau kabut tebal, sehingga tentunya ini sangat menyulitkan tim relawan apalagi menggunakan helikopter untuk melakukan proses evakuasi. Nah, Kepala Basarnas juga menyebutkan kenapa memilih menggunakan jalur udara untuk proses evakuasi, mengutamakan jalur udara untuk proses evakuasi karena jarak antara lokasi ditemukannya korban dengan bandara atau Lanut Sultan Hasanuddin itu sangat dekat, sementara untuk mengakses jalur darat itu medannya juga sangat sulit, sehingga jalur udara adalah pilihan yang paling tepat untuk proses evakuasi dari seluruh korban yang saat ini masih berada di Gunung Bulu Saraung. Itu dulu saya lihat informasi sementara dari Pangkep Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Oke. Baik, terima kasih laporan langsung Samsul Ma'arif mengabarkan dari Pangkep Sulawesi Selatan. Tampaknya memang saat ini masih diupayakan untuk evakuasi dilakukan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinyatakan hilang kontak pada hari Sabtu pada pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah. Tak lama dari pernyataan hilang kontak itu, sejumlah pendaki muda menemukan serpihan pesawat di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Upaya SAR pun langsung dikerahkan ke sana hingga akhirnya kemarin ditemukan satu jenazah.
Di tengah angin kencang dan pekat kabut puncak Gunung Bulu Sarau, dua pendaki, Reski dan Muslimin, menemukan puing-puing pesawat ATR 42500 yang mengangkut 10 orang pada Sabtu siang. Dalam unggahan di media sosial, keduanya bahkan dapat merasakan panas di dekat puing-puing pesawat di tengah dingin angin yang menggempur mereka. Bahkan api kecil juga masih terlihat pada salah satu puing yang terlempar di dekat kedua pemuda itu. Inilah awal mula penemuan pesawat Indonesia Air Transport. Upaya pencarian dan pertolongan pun segera dilakukan. Pesawat Indonesia Air Transport dinyatakan hilang sesaat setelah memasuki wilayah udara Makassar. Penerbangan yang menggunakan pesawat ATR 42500 itu berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta untuk melaksanakan survei resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun nahas, pesawat malah menabrak lereng Gunung Bulu Sarau. Begitu mendapatkan laporan lokasi pesawat jatuh, tim SAR gabungan langsung menuju ke sana. Namun, di hari pertama upaya pencarian mereka dihadapkan pada cuaca yang tak berbeda jauh dari cuaca yang dihadapi para pendaki penemu lokasi pesawat jatuh. Di hari kedua pencarian, cuaca masih tak berubah banyak di puncak Bulu Sarau. Namun, peralatan dan pemetaan lokasi sudah lebih baik. Tim SAR berhasil mengumpulkan lebih banyak puing dan menemukan serpihan besar. Sebagian temuan itu berhasil dibawa turun ke posko SAR Aju. Di hari yang sama, warga juga menemukan satu jenazah yang kemudian dilaporkan ke posko Aju. Tak lama tim SAR gabungan menemukan jenazah tersebut di jurang yang curam. Lagi-lagi, cuaca memperumit evakuasi jenazah ke posko. Karena itu, evakuasi melalui udara dikeluarkan dari pilihan. Satu-satunya cara adalah evakuasi darat yang coba kembali dilakukan Senin pagi. Yang dimana memang menargetkan akan melaksanakan evakuasi korban yang kemarin, yang tidak sempat, yang sulit untuk dievakuasi melalui penarikan dari tebing. Dan saat ini teman-teman 34 orang ini, tim SAR gabungan ini sudah menuju ke lokasi. Memang ada butuh waktu lama untuk bisa sampai di tempat lokasi tersebut. Kemarin kan ada dua opsi. Opsi satu menggunakan heli, namun kondisi cuaca saat ini tidak memungkinkan. Jadi kita mengambil opsi kedua, melakukan penjemputan dengan lewat darat. Memang cukup jauh, ada beberapa jam baru bisa dengan medan yang ekstrim untuk melakukan sampai ke tempat, karena tim di sana masih stay untuk menunggu teman-teman yang lain. Hingga saat ini baru satu jenazah yang ditemukan. Sambil menanti pencarian dan evakuasi para korban, keluarga telah diminta untuk memberikan sampel antemortem yang dapat mempermudah identifikasi para korban. Mengingat keluarga korban sebagian berada di luar Sulawesi Selatan, Bidokes Polri dikerahkan untuk mengambil sampel-sampel tersebut di sejumlah wilayah. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai ATR 42500 ini kami sudah terhubung bersama dengan Reski yang merupakan pendaki yang menemukan pertama kali serpihan dari ATR 42500 tersebut, dan juga di studio saat ini Kapten Hanafi Herlim, pilot senior Indonesia yang sudah malang melintang pokoknya di dunia penerbangan. Nanti kita akan diskusi dan juga membahas bagaimana kemudian sudut pandang dari keduanya. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Celia Alexander, dan langsung kami akan membahas mengenai analisa terjadinya hilang kontaknya ATR 42500. Langsung di studio saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Kapten Hanafi Herlim, dan juga kami juga bergabung langsung dengan Reski yang merupakan pendaki yang menemukan pertama kali serpihan ATR 42500. Saya akan ke Kapten Hanafi. Kapten Hanafi, Anda melihat ini lost contact begitu ya, informasi yang kita ketahui. Apa kemudian yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya lost contact? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan tak lupa atas nama pribadi dan tentunya oleh kru TV One semuanya.
saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menimpa ATR ini. Semoga tim Basarnas beserta jajarannya bisa menemukan semua jenazah yang bisa ditemukan semuanya. Itu saja saya sampaikan. Lalu mengenai lost contact tadi, kalau dijabarkan lost contact itu ada 2 atau 3 item ya. Satu lost contact-nya itu kalau dinamakan lost contact berarti sebelumnya sudah ada kontak. Setelah itu loss. Kalau belum ada kontak tentunya tidak ada loss-nya dong. Jadi dia sudah kontak, sudah berhubungan, setelah itu loss. Nah, loss-nya ini dikarenakan kalau kita definisikan dari lost contact tadi, ada istilah namanya communication failure. Yaitu komunikasinya gagal. Berarti radionya rusak. Itu kalau communication failure, dan itu sangat jarang sekali terjadi. Yang kedua, kalau seandainya mesinnya dua-duanya mati, lalu tidak ada electrical sama sekali, tentunya radio tidak bisa dipakai sama sekali. Itu rusak. Tapi bukan berarti lost contact. Tapi yang jelas radionya tidak bisa dipakai atau dipergunakan. Oke, kalau radionya tidak bisa dipakai ini artinya mesinnya rusak? Belum berarti mesinnya rusak, bisa jadi radionya itu sendiri rusak. Nah sekarang kalau misalnya lost contact, sebelumnya mereka sudah ada kontak satu dengan yang lainnya, tiba-tiba lost, tiba-tiba hilang seperti itu. Nah ini bisa diartikan bukan cuma komunikasinya saja yang hilang, tapi wujudnya sendiri pun sudah lenyap dari radar. Jadi pesawat itu sudah didetek oleh radar sendiri, radar si ATC, bahwa pesawat ini ada di mana, bergerak kemana, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, itu ATC tahu radarnya. Tapi kan sempat ada komunikasi untuk kembali ke jalur karena sempat off track begitu. Kalau kita lihat dari informasi itu, menurut Kapten seperti apa dengan analisa seperti itu? Kalau sampai terjadi factoring atau ada advice, ada advice untuk memindahkan heading, memindahkan arah, berarti memang betul tadi katanya ada off track seperti itu. Kalau tidak ada off track, tentunya tidak akan ada komunikasi atau instruksi harus belok sini, harus belok sana. Nah, karena ada penyimpangan atau ada off track tadi, makanya ada factoring dari pihak ATC untuk mengarahkan ke sini, ke sana, karena arahnya berbeda, tidak pada jalurnya. Tetapi apa yang menjadi penyebabnya? Apakah cuacanya, kemudian medan pegunungan, atau seperti apa, Kapten? Kalau kita lihat dari topografinya, memang di Makassar itu banyak sekali dikelilingi oleh gunung ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Dan kita pada saat masuk ke airport ke Makassar, itu ada dibagi beberapa sektor, beberapa bagian arah, di mana sektor yang di sebelah sini itu lebih rendah karena gunungnya rendah. Kalau dari sektor sini lebih tinggi karena gunungnya lebih tinggi. Jadi itu sudah diarahkan semuanya, masing-masing arah sektornya sudah ada ketinggiannya minimum adalah sekian. Tidak boleh rendah dari yang ditentukan. Dan itu sangat bahaya sekali. Jadi kalau misalnya sudah visual contact dengan landasan, kita boleh terbang lebih rendah. Karena kita bisa tahu, oh gunung sebelah sini atau sebelah sini. Itu bisa boleh lebih rendah. Tapi kalau dalam keadaan cuaca gelap, dalam hal ini berkabut atau hujan, kita nggak boleh dan nggak berani turun lebih rendah daripada yang ditentukan, seperti itu. Baik. Ini kalau kita bisa melihat bahwa pertama kali ditemukan itu di Gunung Bulu Saraung. Kita akan tanyakan ke Mas Reski yang pertama kali menemukan serpihan dari ATR 42500. Gimana sih ceritanya, Mas Reski? Ya, pertama kami duduk berdua bersama teman saya di puncak Bulu Saraung dan mendengar suara pesawat dari jauh. Tiba-tiba lama-kelamaan ada suara. Baik, silakan dilanjutkan Mas Reski. Ya,
Pas suaranya datang dari jauh, kami mendengar. Pas suaranya datang dari jauh, kami mendengar suara ledakan di samping kami. Kami mendengar suara ledakan di samping kami. Dan di situ kami panik dan bersembunyi di balik batu. Jarak ledakan dari kami itu kurang lebih dari 100 meter. Jarak ledakan dari kami itu kurang lebih dari 100 meter. Baik. Setelah itu apa yang kemudian ditemukan? Serpihan-serpihan pesawatnya. Baik, artinya cuma serpihan saja begitu Mas Reski? Iya, karena pas meledak itu serpihannya mengarah ke kami. Oke, ini artinya memang betul meledak ataukah mungkin saja seperti dugaan KNKT bahwa ini menabrak Gunung Bulu Saraung? Kayaknya dia menabrak memang. Ini kami kemungkinan terjadi ledakan tidak bebas. Baik. Mas Reski, apakah sebelum itu mungkin melihat mungkin ATR 42500 ini mungkin dalam kondisi mungkin bergoyang mungkin atau tidak seimbang sebelum terjadinya ledakan tersebut, apakah terlihat sebelumnya? Saya tidak lihat pesawatnya. Cuma ledakannya pas meledak. Baik, sebelum terjadi ledakan apakah mendengar suara dengungan? Suara pesawat dari jauh. Oke. Cuaca saat itu seperti apa? Sangat berkabut tebal. Anginnya kencang sangat juga. Berkabut tebal. Oke, angin sangat kencang. Terus kemudian setelah menemukan serpihan tersebut, apa tindakan yang dilakukan Mas Reski dan juga temannya? Langsung mendokumentasi sebagai bahan bukti. Oke, baik. Saya langsung ke Kapten lagi. Kapten, kalau kita melihat bagaimana kemudian kesaksian dari Mas Reski tadi bahwa memang ada terjadi ledakan begitu dan juga informasi dari Mas Reski sempat mungkin saja terjadi tabrakan dulu kemudian ada ledakan. Ini artinya bisa kita analisa mati mesin atau bagaimana nih, Kapten? Saya tidak bisa berasumsi atau menganalisa atau berspekulasi dalam hal ini. Semua akan diketahui nanti setelah ditemukan black box-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita berasumsi, takutnya kita salah mengucapkan atau mengatakannya. Baik. Tapi kalau tadi sempat kita bahas nih, Kapten, pesawat ini kan sempat off track, keluar jalur, kemudian komunikasi terputus. Untuk keluar jalur ini apakah memang pengaruh angin, berpengaruh masif begitu, kemudian juga dengan cuaca yang gelap, ini juga bisa berpengaruh atau seperti apa, Kapten, dari pengalaman Anda? Semua bisa terjadi, semua mungkin terjadi. Off track tersebut dikarenakan angin bisa. Tapi sebenarnya kalau off track yang dimaksud dengan off track cuma sedikit saja, itu hanya sedikit saja. Kalau sampai sejauh itu off tracknya, itu rasa-rasanya sangat kecil kemungkinannya. Tapi kenapa bisa sampai menabrak gunung seperti itu? Nanti kita lihat hasil dari KNKT, dari black box-nya seperti apa. Oke, tapi berarti menurut Kapten ini off track-nya sudah sangat jauh berarti. Harusnya tidak sejauh itu kalau off track yang biasanya terjadi. Betul sekali. Tapi kenapa bisa sampai di factoring atau diarahkan oleh sang ATC-nya sendiri? Berarti itu sudah menyimpang jauh sepertinya. Saya juga nggak tahu persis apakah itu memang off track-nya jauh atau cuma sekedar kena angin saja off track-nya. Tapi kalau dilihat dari ATC sendiri yang mengatakan factoring atau diarahkan, itu berarti sudah jauh itu.
sudah jauh. Kalau tadi kita bicara soal teknis, Kapten, bagaimana kemudian human factornya yang kemudian bisa saja menjadi penyebab dari off track tersebut, kecelakaan yang terjadi dalam ATR 42500 khususnya? Lagi-lagi masalah human factor, saya tidak berani menganalisa. Oke. Nggak bisa berasumsi atau berspekulasi. Tapi Kapten, kalau misalnya kita berada dalam kondisi tersebut, untuk pilot sendiri dengan kondisi off track, kemudian bisa kita katakan lost contact juga, apa yang biasanya dilakukan oleh pilot? Cepat kita kembalikan ke track yang sesungguhnya. Kalau lost contact? Kalau lost contact, kemungkinan kalau radionya rusak tadi, kalau radio rusak, berarti pesawat itu masih tertangkap oleh radarnya. Nah sekarang kita tinggal lihat apakah pesawat itu sudah hilang dari radar ATC. Nah, kita juga belum tahu. Yang tahu hanya ATC-nya sendiri. Yang tahu hanya ATC-nya sendiri. Tapi kalau kita ketahui bahwa saat ini investigasi masih terus dilakukan untuk menemukan black box. Apakah black box saja yang kemudian bisa menjadi alat utama untuk mengetahui penyebab kepastian dari kecelakaan tersebut? Apakah ada rekaman lain? Nanti dijawab ya. Kapten, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mengajak Anda untuk melihat kasus penerbangan naas ATR 42500 yang menabrak Gunung Bulu Saraung ini, pemirsa, yang mengingatkan kita pada insiden penerbangan demo Sukhoi Superjet 100 yang menabrak Gunung Salak pada 9 Mei 2012. Ya pemirsa, kita tahu 45 orang meninggal dunia akibat insiden itu. Diduga kecelakaan saat itu terjadi karena percakapan yang tidak berhubungan dengan penerbangan. Selain itu juga dugaan pengabaian Terrain Awareness Warning System, TAWS. TAWS adalah sistem keselamatan pesawat yang memperingatkan pilot tentang potensi bahaya medan, seperti gunung, bukit, dan jenis medan lainnya. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Kapten Hanafi. Kapten, kalau tadi tempat Kapten sampaikan bahwa ini tidak bisa ya, bahwa terbang lebih rendah, tapi tidak boleh lebih rendah dari aturan maksimal, begitu. Tapi kalau Kapten bisa menganalisa apa yang kemudian terjadi ini, apakah memang ada faktor seperti yang terjadi pada Sukhoi? Yang terjadi pada Sukhoi, dia tidak menguasai medan. Medan di Bogor itu banyak gunung dan dia tidak, atau pilotnya tidak menguasai lingkungan medannya, bahwa di depan itu ada gunung, tingginya berapa, seharusnya dia tahu seperti itu. Tapi karena dia bukan orang Indonesia dan dia tidak biasa terbang di situ, seharusnya dia percaya dengan instrumen yang ada pada saat itu, yaitu namanya GPWS, yang mana di situ akan ada suatu alarm atau peringatan apabila di depan ada gunung, maka akan dikasih tahu seperti hati-hati di depan ada gunung, hati-hati di depan ada gunung, naik, itu bahasa Indonesianya seperti itu. Terrain ahead, pull up, terrain ahead, pull up, terrain ahead, pull up, sampai 3 kali warning tersebut itu diabaikan. Oke, itu yang terjadi pada Sukhoi. Iya. Tapi kalau kita melihat di ATR 42500, apakah juga memiliki sistem yang sama, sistem untuk mungkin memperingatkan jika ada gunung dan sebagainya, sama? Seharusnya ada. Seharusnya ada. Kalau memang ada barang itu, maka akan ada alarm atau warning, peringatan seperti itu, terrain ahead, pull up, harusnya ada. Dan saya nggak tahu persis pesawat itu apakah ada barangnya atau berfungsi atau tidak. Kalau ada, pasti berfungsi. Oke, pasti berfungsi, karena kita nggak mungkin pakai mata telanjang untuk melihat kondisi di mana ada kabut tebal begitu ya. Karena harus posisinya hujan, kabut tebal, jadi kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Oke, harus menggunakan navigasi tadi, menggunakan alat seperti yang tadi disampaikan oleh Kapten. Tapi Kapten, kalau kita melihat tadi, sempat pertanyaan saya menggantung kepada Anda, saat ini kan investigasi yang dilakukan mencari black box. Untuk melihat bagaimana rekaman perjalanan dari ATR 42500. Tapi adakah opsi lain, rekaman lain yang bisa kita analisa untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut? Ada, kabarnya saya dengar sudah ditemukan, yaitu CVR dan FDR. Seperti apa CVR? CVR itu adalah Cockpit Voice Recorder.
yang mana dia suatu alat untuk merekam percakapan antar pilot dengan ATC, pilot pesawat dengan pesawat lain, itu akan terdengar semuanya. Pilot lain sedang ngobrol, sedang kontak, itu bisa terdetek, bisa terdengar, dan bisa terekam. Itu namanya CVR. Satu lagi adalah FDR. FDR itu adalah Flight Data Recorder. Yang mana Flight Data Recorder itu 30 menit terakhir sebelum terjadi kecelakaan, itu merekam semua data-data. Data ketinggian, kecepatan, arah, itu terdetek semuanya. Dan itu akan membantu pihak KNKT untuk memeriksa semuanya, kejadian ini kenapa, di mana, bagaimana, itu semua terdetek. Dan itu akan dibaca nantinya. Semua akan terdetek dan akan terbaca bahkan 30 menit sebelum penerbangan berlangsung. Berakhir. Oke, baik. Tapi ditahan dulu. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat, pemirsa, bagaimana kemudian kondisi ATR 42500 di mana 2 hari sebelum kecelakaan pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut, sebuah pesawat berjenis sama, yakni ATR 42500 juga, ini tergelincir di Bandara Simberi, Papua Nugini. Pesawat ini adalah milik Havfield Aviation. Pesawat tergelincir dengan 11 penumpang dan 3 kru. Penerbangan itu terbang dari Port Moresby ke Simberi untuk melayani penerbangan charter. Seluruh penumpang berhasil selamat, namun pesawat mengalami kerusakan. Saat itu, cuaca di lokasi buruk dengan angin kencang dan hujan yang cukup deras. Balus crash lo Simberi Airport. Oke, ini 2 hari yang sebelumnya ini, Kapten. Kalau kita lihat ATR 42500 juga, jenis yang sama. Tergelincir. Apakah memang ATR 42500 ini rawan sekali kemudian, ataupun tidak dianjurkan untuk dilakukan penerbangan dengan cuaca yang buruk, cuaca yang dengan kondisi intensitas hujan yang tinggi, atau seperti apa Kapten melihatnya? Itu hanya kebetulan saja. Kok kenapa kebetulan 2 pesawat yang sama tipenya dalam jangka waktu yang sangat dekat sekali terjadi di wilayah Indonesia juga? Saya rasa itu hanya faktor kebetulan. Itu bisa saja terjadi dengan pesawat apa saja, tapi dengan kondisi cuaca tentunya yang mendukung. Dalam arti kata, cuaca yang mendukung ini cuacanya jelek. Kalau cuaca bagus, tentunya nggak akan terjadi seperti itu. Oke, tetapi begini, Kapten, apakah bisa kemudian seorang pilot mengeluarkan situasi darurat Mayday ketika terjadinya kondisi seperti yang kita lihat di ATR 42500 yang terjadi di Maros, Sulawesi Selatan? Mayday itu baru diungkapkan, disebutkan apabila pesawat itu memang terjadi suatu emergency. Emergensinya sudah masuk ke kategori yang sangat krusial sekali. Contohnya 2 mesin mati. 2 mesin mati, yang itu yang harus dilakukan adalah Mayday tadi. Itu jalan yang paling akhir yang diucapkan oleh sang pilot. Kalau misalnya pesawat itu tidak mengalami emergency yang fatal, tidak akan mungkin keluar kalimat Mayday tadi seperti itu. Berarti kalau analisa dari Kapten, ini tidak terjadi situasi yang fatal sebelumnya? Tidak. Oke, karena tidak dikeluarkan situasi darurat atau Mayday tadi. Betul sekali. Oke, tapi kalau Anda melihat sebagai pilot senior yang ada di Indonesia, Anda melihat bagaimana kemudian kondisi keselamatan, seberapa kuat kemudian pengamanan sistem keselamatan yang ada di penerbangan Indonesia? Sangat bagus, sangat dijaga sekali. Dan sebenarnya semua airline yang ada di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, itu tidak akan mungkin terbang apabila pesawat itu tidak laik. Dan semua itu akan dicek oleh teknisinya sebelum berangkat, dicek seluruhnya dari bahan bakar, dari oli, hidrolik, sampai ke tekanan angin ban itu sendiri. Itu diperiksa semuanya. Setelah diperiksa semuanya sudah satisfied, ditandatangani oleh tekniknya, dan setelah itu pilotnya pun juga ikut mengecek. Mengecek di dalam, mengecek di luar. Kami bagi tugas. Si kapten tugasnya mengecek di dalam, si co-pilot tugasnya ngecek di luar lapangan atau di luar pesawat. Dan semua itu harus dilakukan setiap kita mau terbang.
Oke, baik. Harus ada pengecekan gitu ya. Betul. Untuk menjaga kondisi dan juga keselamatan selama penerbangan. Betul. Terima kasih Kapten Hanafi sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih juga Mas Reski sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Dan pemirsa, hujan deras membuat volume air di Kali Buntung ini kemudian debit airnya makin tinggi, tepatnya di Yogyakarta. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Pemirsa, seorang pelaku disandra dan sepeda motornya dibakar oleh warga di Sampang, Madura, Jawa Timur akibat ditemukan selingkuh dengan wanita bersuami di rumahnya. Pelaku yang nyaris jadi bulan-bulanan warga dan akhirnya diamankan petugas. Sangka yang dibakar masa. Inilah rekaman video amatir sebuah sepeda motor diketahui sedang dibakar di tempat perkampungan desa Garsempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kejadian bermula saat warga menemukan sepeda motor pada malam hari sedang disimpan di semak-semak yang tidak diketahui siapa pemiliknya, hingga warga berupaya mencari pemilik kendaraan tersebut. Di tengah pencarian, warga timbul curiga setelah sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi sepeda motor, lampu teras rumah wanita sedang dimatikan. Setelah warga melakukan penggeledahan, ditemukan seorang pria tak dikenal sedang sembunyi di atas plafon kamar rumah wanita yang bersuami. Warga kemudian timbul emosi hingga menyandra si pria AA dan membakar sepeda motor pelaku. Berdasarkan hasil keterangan petugas, pelaku berada di rumah berinisial H guna melakukan hubungan intim dengan wanita bersuami saat sang suami mereka sedang tidak di rumah. Pemeriksaan sementara bahwa si laki-laki tersebut ternyata telah melakukan hubungan badan dengan salah satu perempuan yang tinggal di rumah tersebut, di mana suaminya sedang tidak ada di rumah. Dari kejadian itu, pelaku maupun sepeda motor telah diamankan petugas di Mapolres Sampang. Dari Sampang, Madura, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Pemirsa, petugas penyelamatan berhasil melakukan evakuasi terhadap 3 orang yang terjebak dalam lubang tambang emas milik Antam Minggu malam. 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dimakamkan di Desa Uruk Sukajaya, Kabupaten Bogor. 2 korban atas nama Edi dan Jaka sudah lebih dulu ditemukan pada Minggu dini hari tadi, dan 1 orang atas nama Isep kembali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Ketiganya adalah penambang emas ilegal yang menjadi korban kebocoran asap CO2 dari PT Aneka Tambang Gunung Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 5 dari 11 maksud kami penambang berhasil selamat, sedangkan 3 orang korban lainnya masih terjebak di lubang tambang dan hingga saat ini belum dievakuasi oleh petugas. 2 desa yakni desa. Ratusan rumah warga di Bekasi, Jawa Barat masih terendam banjir, pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi pada Sabtu malam. Derasnya hujan membuat Kali Ulu meluap dan merendam 2 desa, yakni Desa Karangharja dan Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara. Ketinggian air sebelumnya mencapai 1 meter lebih, kini berangsur surut dengan ketinggian air bervariasi mulai 30 cm hingga 50 cm. Sebagian warga mulai melakukan bersih-bersih rumah, namun warga mengaku tak bisa menyelamatkan barang-barang berharga mereka seperti kulkas, TV, hingga pakaian maupun kasur. Warga berharap pemerintah segera mengatasi banjir yang terjadi agar air cepat surut dan aktivitas warga kembali normal.
Ya pemirsa, kita bergeser ke Yogyakarta, di mana hujan deras membuat volume air di Kali Buntung Yogyakarta meningkat hingga menggerus bangunan talut atau dinding penahan tanah selebar 4 meter di Bangunrejo, Kricak, Yogyakarta. Inilah detik-detik hujan deras serta aliran air Kali Buntung di Kricak, Yogyakarta yang direkam warga pada Sabtu sore. Dinding penahan tanah ambrol karena tidak mampu menahan derasnya arus sungai Kali Buntung. Longsornya talut ikut menggerus sebagian badan balai pertemuan warga RT 57 dan juga jembatan merah yang berada di sisi utara. Ketua RT 57, Mulyanto, mengatakan tindak lanjut sementara yang dilakukan yaitu mengamankan besi galvalum yang menjadi atap balai pertemuan warga dan untuk pembersihan sisa bangunan talut yang longsor akan dibiarkan terlebih dahulu untuk menahan kembali arus seandainya kembali terjadi hujan deras. Sementara jembatan merah yang terdampak talut longsor ini diberikan garis pembatas agar tidak dilalui masyarakat demi keamanan. Pemirsa, seekor satwa dilindungi jenis binturong Jawa ditangkap warga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hewan tersebut pemirsa diduga turun dari kawasan pegunungan atau hutan. Beginilah video amatir sejumlah warga berusaha menangkap hewan dilindungi jenis binturong Jawa dengan cara diikat menggunakan tali di bagian leher di Kampung Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hewan berjenis kelamin jantan berukuran 2 meter dengan perkiraan berat 30 kg ini usai ditangkap dan diserahkan warga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang. Setelah itu diserahkan ke BKSDA Serang dengan kondisi sudah dalam keadaan lemas dan kemudian mati. Menurut keterangan BKSDA, binturong Jawa saat ini dalam keadaan mati karena diduga bekas kena jeratan, pukulan, dan tembakan di bagian leher oleh warga. Hewan ini termasuk jenis hewan dilindungi karena habitatnya yang semakin sedikit dan juga langka. Badannya kayak musang, cari, tapi Pemirsa, pasca terjadinya banjir bandang dan juga longsor di wilayah Aceh, kini pemirsa terjadi fenomena alam dengan munculnya lubang raksasa yang membuat beberapa hektar sawah milik petani di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah hilang. Lubang raksasa yang terbentuk tersebut berada tepat di tengah area persawahan warga. Tanah ambles yang mirip dengan fenomena alam sinkhole diperkirakan telah membentuk lubang kurang lebih 27 meter persegi dan mulai mengancam jalan lintas Kabupaten Aceh Tengah benar meriah. Warga diminta waspada saat berada di kawasan setempat, dikhawatirkan tanah tersebut akan terus mengalami longsor. kami telah terjadi fenomena alam yang kami sendiri memang terheran-heran karena kejadian amblas ini. Penyebabnya kami ya memang kurang tahu kalau masalah penyebabnya. Yang jelas kejadian ini semenjak terjadinya curah hujan yang tinggi, kemudian disusul lagi gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 Desember kemarin. Inilah kejadiannya tanah amblas yang di daerah kami. Yang jelas kalau misalkan tanah longsor itu ya paling tidak ya tertimbunlah di bawah. Tapi ini kita tengok tidak ada, hilang begitu saja, bagaikan ditelan bumi. Pemirsa, dua pria yang melakukan tindakan asusila dalam bus Transjakarta diamankan petugas Polres Metro Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Di segmen kali ini kami akan hadirkan berita viral untuk Anda. Berita viral yang pertama, di mana dugaan pungutan liar seorang juru parkir liar terhadap sopir truk tronton di Jalan Lingkar Luar, Kalideres, Jakarta Barat ini viral di media sosial.
Inilah video rekaman yang diambil oleh warga saat dugaan pungutan liar terjadi terhadap sopir truk tronton oleh juru parkir liar di Jalan Lingkar Luar, Kalideres, Jakarta Barat. Mendapatkan laporan tersebut, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mengamankan 2 terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sopir truk secara sukarela memberikan uang sebesar Rp2.000 usai bertanya kepada juru parkir liar arah jalan menuju Merak. Saat ini, kedua pelaku yang merupakan juru parkir liar telah diserahkan ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Pemirsa, 2 pria yang melakukan tindakan asusila di dalam bus Transjakarta diamankan petugas Polres Metro Jakarta Utara. Polisi masih mendalami motif 2 pria yang telah membuat ketegangan di tengah-tengah penumpang tersebut. Ke mulutnya, Kak. Ya, demen itu dia. Suasana dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak heboh pada Kamis malam. Kehebohan dipicu oleh 2 pria penumpang berinisial H dan F yang kedapatan berbuat asusila di tengah kepadatan penumpang. Keduanya kepergok melakukan aktivitas seksual menyimpang hingga merugikan penumpang lain. Kejadian berlangsung saat bus Transjakarta melintas di ruas jalan Sediatmo, Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya diturunkan secara paksa di halte Kota Tua, lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan penumpang bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami kasus ini. Petugas terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan aktivitas seksual menyimpang di muka umum. Dalam tersebut, mereka didapati atau tangkap tangan untuk melakukan aktivitas seksual yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. 2 teman kerja ini apakah ada dugaan sesama jenis atau gimana Pak Kasat? Ya, untuk hal itu juga nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam kepada kedua pelaku tersebut. Juga akan kita gali lagi terkait dengan psikologinya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka terancam jerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman selama 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.